Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddini, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita mempelajari ilmu, yang mana ilmu itu memang dinilai ibadah selama kita itu ikhlas di dalamnya. Ya. Sebuah hadis riwayat dari sahabat yang mulia Nabi Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha. Ya, pertama kali orang yang akan dipanggang, yang akan dihisab di hari kiamat adalah yang pertama, yaitu orang yang berperang. Ya, orang yang jihad di jalan Allah, kemudian ia meninggal, ya, mati syahid. Kemudian Allah menghukumi dia sebagai orang yang ingin dipuji sebagai orang pemberani. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang mempelajari ilmu, ya, wa 'allamahu, dan juga mengajarkan ilmu. Udah mempelajari, kemudian mengajari, gitu ya. Kemudian dia baca Al-Qur'an juga. Ya. Kemudian Allah membantah pengakuannya dengan engkau mempelajari ilmu agar dibilang sebagai orang yang berilmu. Engkau membaca Al-Qur'an ingin dikatakan sebagai qari'ul Qur'an. Nah, kemudian setelah itu apa hukumannya? Faulqiya wajahu, ya, maka dia dilemparkan wajahnya ke fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar, maka wajahnya ditarik, diseret, dan dilempar ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ya. Di hadis arba'in yang nomor pertama, siapa yang hafal? Hadis arba'in. Antum. Antum satu. Ya, dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, ini termasuk golongan hadis. Kalau di ilmu hadis itu kalau nggak salah gorib, ya, sanadnya gorib. Apa maksudnya? Riwayatnya perawinya satu semua gitu jumlahnya, ya. Pak Muslim ngambil hadis dari Pak Firman ngambil hadis dari Pak Jarwoto, terus satu semua martabatnya. Nah, ini termasuk, tapi walaupun satu, ya, hadis ini masyhur dan menjadi patokan apa di seluruh amalan, kan gitu. Innamal a'malu binniyat. Nah, jadi semakin tinggi sebenarnya dalam ilmu hadis, semakin tinggi derajatnya, meriwayatkannya banyak perawinya, maka semakin tinggi juga derajatnya, gitu. Akan tapi hadis ini hanya satu perawi rata gitu ya, tapi tinggi derajatnya, gitu. Makanya ini membantah orang-orang yang dia nggak menggunakan hadis ahad, hadis yang perawinya 1-2 gitu, dia nggak mau, gitu. Padahal hadis ini innamal a'malu binniyat, apa perawinya 1, gitu, dan menjadi pokok agama, gitu. Makanya aneh orang-orang yang menyelisihi sunnah, gitu ya, Al-Quran dan sunnah, maka akan tersesat. Dia mau nyari dalil apa pasti jatuh saja, gitu. Kemarin hari Sabtu kita kajian di sini sama Ustadz, gitu ya. Beliau beli buku metode tafsir. Ternyata kalau tidak salah penulisnya itu ke arah liberal dan segalanya. Karena di situ mengatakan pada konsep keselamatan, ya, beliau cerita konsep keselamatan seluruh agama itu sama, semua selamat dan akan masuk surga, gitu. Wah, ini kacau, katakan. Kenapa? Karena di surat Al-Maidah kan jelas, ya kan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul islama dina. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, gitu kan. Dan aku meridhoi Islam sebagai agama kalian. Jelas sudah konteksnya, gitu. Nah, yang ingin saya ingatkan di sini adalah ketika kita semangat untuk belajar, jangan lupa untuk mentajdid an-niyah, yaitu memperbarui senantiasa niat kita, gitu. Dan juga kita kan tidak ingin ketika keluar rumah tanpa ada sepeser pun pahala yang tidak didapat, gitu ya. Padahal sunnah Rasulullah SAW ketika keluar rumah baca doa apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Selalu diingat dulu keluar pintu untuk bismillah, gitu. Kemudian doa ketika mau ke masjid apa? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan, ya kan? Baik aku menyesatkan atau aku disesatkan, ya kan? Kemudian aku ditergelincirkan atau ada yang menggelincirkanku, gitu kan? Kemudian ada aku berbuat zalim atau aku dizolimi, gitu kan? Nah, semua ini ketika kita praktekkan dan ikhlas, maka insya Allah akan bernilai ibadah dan pahala buat kita semuanya. Seperti itu. Nah, untuk kisah para ulama nanti kita akan bacakan insya Allah pekan depan ya. Kalau sekarang karena saya baca-baca itu ya hampir sama itu seperti yang saya bilang kemarin. Jadi beberapa kisah ulama yang menjelaskan bahwasanya mereka belajar dari habis isya sampai subuh, gitu. Masya Allah sekali. Memang mungkin waktu ketenangan gitu ya ketika itu, sehingga tafarruknya atau memperdalami ilmu ketika jam-jam itu memiliki keutamaan yang besar. Sampai bahkan ada yang para ulama itu belajar duduk rapi, kemudian ngantuk, ya kan? Pergi wudhu lah. Habis wudhu ngapain? Sholat mutlak, ya sholat sunnah mutlak. Sholat, balik lagi duduk baca bukunya lagi. Ngantuk, begitu lagi berdiri lagi sholat lagi, gitu. Kemudian setelah sholat duduk lagi baca lagi. Nah itu masya Allah hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang Allah Subhanahu Wa Taala kasih kemudahan, ya, kasih kemudahan. Nah, untuk pelajaran kita hari ini insya Allah masuk ke pembahasan kemarin. Ada yang ini yang belum ke PR. Bang Muslim udah belum? SMS fiha. Nah. Oh, itu anak sakit, Ustaz. Iya sakit ya. Terganggu. Masya Allah. Labas. Kita masuk ke bab 12 murojaah ya. Kemarin sudah ada kaful mukhotob, kemudian ana wa anta, kemudian taknisul fa'il. Ya. Nah, yang sekarang pakai allazi sama allati. Nah, ini sebenarnya sudah mungkin bab 11 halaman 51 berapa? 12. Nah, pembahasan yang pertama pembahasan yang pertama itu tentang kaful mukhotob. Sudah tahu ya, waktu itu kan ya mutakalim ya. Ya mutakalim itu kan ya-nya ana. Ya-nya ana. Jadi pelajaran yang ke-12 itu ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu kaful mukhotob, yaitu huruf kaf yang sebagai pengganti kata ganti orang yang keberapa kalau anta itu masuknya kedua yang diajak bicara. Pembahasan ini kita kasih contoh kemarin
nahwu contohnya adalah mas muka gitu ya. Kemudian contoh lain misalkan baituka jamilun, misalkan rumahmu apik. Ya, mana yang dinamakan kaful mukhatabnya? Kafnya ini ya. Nah, ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua itu kemarin tentang ana sama anta. Sudah gampang ya ini mah ya. Contohnya misalkan ana to ribun atau ana to liba batun, sama, nggak ada perbedaan. Anta to libun. Terus kalau to libatun menjadi anta apa anti juga? Anti ya. Anti to liba. Nah, jangan tertukar kalau pembahasan yang anta. Ya, anta anti. Itu tulisan untuk mas muka. Iya ampun. Mas muku ya. Samuku. Salah ya benar. Afwan. Mas muka jazakallahu khair, Pak. Ya ini kadang salah foto ya. Salahan. Nah. Mas muka. Ya. Kemudian ta'nisul fa'il, pembahasan yang ketiga. Namanya ta'nisul fa'ili. Apa maksudnya ta'nisul fa'il? Kata atau pelakunya adalah perempuan. Pembahasan yang ketiga, ya. Kalau dulu kan kita sering membuat contoh seperti ini, misalkan ya. Misalkan nih. Zahaba jangan atolib lagi. Siapa? Wazir. Boleh wazir. Zahabal waziru. Ma makna al-wazir? Menteri. Nah, zahabal wazir. Al-wazir di sini dia muzakkar apa muannas? Pelakunya muzakkar. Nah, pembahasan yang di ketiga ini di bab 12 adalah pelakunya sekarang muannas, perempuan. Ya, bisa. Jadi zahabat dikasih tak. Zahabatil waziratu. Ya. Lihat taknya namanya ta'nis. Namanya at-ta'nis namanya. Karena menunjukkan si fa'ilnya, pelakunya perempuan. Tinggal kita kasih huruf ta, ya. Contoh lain. Jatid tolibatu. Seperti itu. Dikasih harokatnya kasrah. Nah. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah yang keempat. Afwan nih, pembahasan 1 2 3 ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada saya hapus nanti kita masuk pembahasan yang keempat. Karena yang keempat itu harus di atas nulisnya.
kemarin Pak ini. Nah, silakan boleh difoto dulu. Nah. Apa ada tiga pilihan kemarin kayak gitu Ustaz? Hah? Kalau untuk apa perubahannya dari dapat kemudian disambung dengan brandnya itu kemudian dikasih kasrah itu mutlak harus ke kasrah berarti ada apa? Harokatnya ya? Iya. Harokat fiilnya. Ya, Ya, kasroh. Kasroh dia. Sudah baku ya. Sudah baku dia. Termasuk itu juga sih. Yang itunya domah atau libatunya itu baku juga sih. Ini ya. Iya. Karena kenapa di sini zahabatil waziratu, tu-nya di sini yang terakhir ya. Di al-waziratu sama at-talibatu kenapa dikasih dhammah? Karena kita ketahui kan zahaba ini sebagai kata yarhamukallah. Kata kerja. Berarti pelakunya adalah si menteri ini. Nah, pelaku dalam bahasa Arab namanya fa'il. Fa'il termasuk golongan yang marfu namanya. Yang harokatnya dhammah. Ini kan satu. Kalau musanna berarti pakai apa? Pernah tuh kita bahas. Kalau musanna pakai alif sama nun gitu marfu'nya gitu. Karena ini tunggal bentuknya. Kalau wazirnya 2, menterinya 2, berarti iya, betul. Zahabal wazironi. Ya, ini kalau 2 nih. Saya bicara kalau 2. Al-wazironi. Mana marfu'nya? Tanda marfu'nya ini pakai alif sama nun. Kenapa alif sama nun? Karena dia musanna 2. Loh, ini al-wazir kenapa pakai dhammah? Gitu. Karena dia tunggal. Jamaknya gimana kalau jamak? Ada lagi. Apa dia pakai muzakkar salim? Muzakkar salim kayak muslimuna gitu kan? Mukminuna pakai waw sama nun. Jadi kalau kita masukkan ke sini, misalkan kita mau buat kalimat orang-orang muslimin pergi, berarti zahabal muslimu gitu. Muna. Karena si al-wazir ini dia termasuk jamak taksir. Jamak taksir itu yang abstrak gitu ya. Maka si al-wazir ini pakai dhammah juga. Zahabal wuzaro. Jamaknya al-wazir adalah al-wuzaro. Paham? Al-wuzaro. Ini jamaknya. Dia nggak bisa al-wazirun gitu. Karena sudah memang yang abstrak itu tadi dia punya sudah baku begitu. Jadi mau nggak mau harus hafal mainannya. Kolamun menjadi aklamun, nggak bisa kolamun, nggak bisa ya. Jadi dia udah abstrak karena memang bukan berakal kolam. Kalau wazir kan berakal. Jadi ada yang bisa kayak mudarisuna gitu. Kalau madaris, kalau jamaknya madaris malah sekolah-sekolah. Beda lagi. Ya. Al-mudarris guru. Madrasatun sekolah. Madrasatun jamaknya madaris. Gitu. Ya, memang mau enggak mau harus dihafal. Untuk yang ini. Nah, kita akan masuk ke murojaah yang keempat di pembahasan ini. Jadi pembahasannya ada 4 ya. Ini saya hapus ya. Nah, saya hapus untuk materi murojaahnya. Nanti kok kemarin ada yang nungguin tugas nggak? Ada yang nungguin tugas nggak? Ada nggak ya gitu ya? Kaful, mohoto pembahasan pertama, kemudian pembahasan kedua ana sama anta, pembahasan yang ketiga nis alfa, pembahasan yang keempat
allazi sama allati. Allazi kita harus tahu dulu dia muzakkar, ya kan, jenisnya. Kemudian dia itu mufrad, tunggal, ya. Kemudian allati, allazi, ya. Dia itu muannas dan mufradun, muzakkarun, muannasun, gitu ya. Nanti kita masuk ke contohnya. Kalau sudah ini ada tasawur di sini, ada gambaran. Nah, untuk yang isim mausul allazi, ini allazi sama allati dinamakan pembahasan adalah al-mausul, kata penghubung, gitu. Iya, betul. Kata penghubung atau kata sambung boleh. Kalau di buku sih kata sambung. Nah, ada yang mau bacakan syarah artinya yang allazi? Allazi ismun mausulun lil mufradil muzakkaril akil wa ghairil akil. Artinya adalah isim mausul yang allazi itu muzakkar, mufrad. Dia muzakkar jenisnya, kemudian mufrad tunggal, kemudian bisa digunakan untuk yang akil. Saya tambahin ya di sini. Bisa digunakan untuk yang akil wa ghair akil. Beres udah begini. Kunci-kuncinya dari sini semua insyaallah. Akil wa ghair akil. Mantap. Ya. Allazi dia muzakkar. Kemudian dia juga untuk tunggal. Kemudian akil, dan juga bisa digunakan untuk yang tidak akil. Yang alati juga sama, cuma bedanya di sini aja jenisnya gitu. Contoh ya. Contoh yang pertama, nahwu. Yang alazi dulu. Alazi tapi yang akil ya. Kemudian alazi tapi yang ghairu akil. Yang akil misalkan at-talibul ladzi fil fasli. Jangan, yang mudah-mudah aja. Yang mudah dulu. At-talibul ladzi ma'aka mahirun misalkan. Ini udah sering kita ulang. At-talibul ladzi ma'aka mahirun. Ya, al-ladzi at-talibu, ya baik. At-talibul ladzi ma'aka mahirun. Berarti apa? Murid yang bersamamu seorang yang pintar atau pandai. Asli dari kalimatnya cukup at-talibu mahirun. Ya. Jadi ada tambahan allazi ma'aka ini sebenarnya buat pelengkap saja. Jadi terkadang kalau di kitab-kitab ulama itu misalkan kayak begini Pak, at-talibu allazi ma'aka fil fasli anifan gini mahirun. Intinya ke situ. Jadi ngejelasin keterangannya tuh banyak gitu kan. Kayak saya melihat orang yang badannya tinggi misalkan
di jalan raya dia itu ternyata namanya Muhammad misalkan, intinya ke situ sebenarnya orang itu namanya Muhammad tapi dipanjangin, nah gitu. Jadi at-thalibu di sini dia sebagai mubtada, khobarnya mana? Mahirun, jauh ya. Jadi ke apa istilahnya? Ada selaknya, ada jedanya gitu. Nah, ini untuk contoh yang akil. Ya, untuk contoh yang ghairu akil, al-kitabu allazi, al-kitabul ladzi ishtaraituhu mufidun. Ya. Kelihatan nggak nih? Ishtaraituhu. Saya ulangi ya, saya tulisnya agak kecil soalnya. Nah, ishtaraituhu gitu ya. Nah, buku artinya buku yang saya telah beli. Ishtaraituhu pakai fiil apa nih namanya? Fiil madi yang lampau. Ya. Buku yang saya telah beli bermanfaat ya. Aslinya kalimatnya adalah al-kitabu mufidun, cukup gitu. Coba kita kasih keterangan di sini. Nah, ini contoh-contoh yang akil, kemudian ini contoh yang ghairu akil. Ngelihatnya yang ininya ya, yang di depannya. Nah, ini untuk al-ladzi, Pak. Sekarang yang al-lati. Al-lati sama al-ladzi. Nah, ini akil sama ghair akil. Nah, untuk yang akil dulu, misalkan atau libatul lati ma'aki. Tulisannya naik ya? Enggak, lurus. Atau yang atasnya naik. Ini kan? Itu udah center udah. Betul, ma'aki. Misalkan apa? Berat saya nulis ya, Pak. Ya, saya tulis juga dah. Saran yang baik. Jami latun, gitu ya. Nah, ini alat. By Pak Karno. Oh, by Karno. Terus yang ghairu akil, al-khizanatul lati fil gurfati, al-khizanatul lati fil gurfati maksuratun. Misalkan maksuratun, rusak. Ya, baik. Ya, diperhatikan di sini. Untuk yang pertama dulu. Alati juga sama seperti alazi. Dia itu bisa untuk akil dan ghairu akil. Tinggal kita jelaskan saja orangnya. Kalau yang akil atau libah, berarti dia akil. Kalau yang ghairu akil yang al-khizanatu. Jadi kita harus tahu mana yang termasuk golongan yang akil dan mana yang ghairu akil. Kemudian muzakkar sama mufradnya gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini lemari yang di kamar rusak.
lemari kan lemantun ya. Hah? Mana? Kursi lemari lemantun. Iya nih. Kalau ini misalkan kita mau bilang lemari yang ada di kamarku, berarti menjadi apa? Parti. Fi ghurfati misalkan. Fi ghurfati, nggak pakai alif lam, gitu ya. Fi ghurfati, atau kita mau bilang misalkan lemari yang ada di kamarmu, al khizanatul lati fi ghurfatika. Dipraktekin semua tuh. Ya. Nih kalau kita mau bilang fi ghurfati. Itu ya. Fi ghurfati, kemudian ini fi ghurfatika, gitu ya. Nah ini dipraktekin semua kalimat-kalimatnya. Silakan Pak Hasan. Di belakang Pak juga. Hah? Di belakang Pak juga nggak pakai alif lam juga ya. Yang mana Pak? Bi apa gitu, ya, bi. Iya. Enggak. Jet juga ya Pak itu ya. Apa? Jet juga ya. Iya, betul. Huruf ba ya. Termasuk huruf jar juga. Pak Hasan gimana Pak Hasan? Yang kemarin itu kan yang PR apa mesana ya. Nah, Kalau misalkan ke yang mutakalim dan jadinya kan misalkan hizanata ini berarti tadi ya. Dua lemari berarti ya. Nah, kalau bersambung sama yang mutakalim khizanataya. nah tayya. Dua tapi. Dia dua lemariku gitu kan. Dua lemariku. Hmm. Berarti aslinya kalau dia itu khizanatani ya? Iya, Aslinya aslinya. khizanata. Ini kalau dua nih perubahan-perubahan nih. Soalnya kayak kemarin ketika dia kedudukannya mudhof, dihilangin nunnya, gitu kan? Nataya kalau tidak salah, pakai ya, kayak kita bayya, gitu kan? Kalau ini kan ya bunaya gitu ya, bunaya anakku, ya. Kemudian kalau ini kalau dua dia tinggal dikasih ya-nya aja belakangnya, tapi tetap dihilangin itunya. Nunnya. Nunnya. Ini nanti kita murojaah lagi coba ya. Ini bagus pertanyaan ini Pak Hasan. Soalnya saya juga kadang jarang buat yang contoh musana ini. Perlu kadang kita rujuk lagi ke buku insyaallah. Sama ini San. Apa tuh? Kayak yang tadi ya, bazir. Ya. Itu kan termasuk ke yang jamak taksir. Ya. Padahal secara ini kan secara makna kita tahunya itu Iya, itu. berakal gitu ya tadi ya. Apakah ada kamus misalkan yang memisahkan antara Misalkan? ini masuknya ke berakal atau enggak gitu. Itu maksudnya kamus yang khusus ya? Mungkin gitu-gitu. Heeh. Kan ada tuh yang misalkan ini masuknya ke jamak taksir, Mm-mm. ini ke jamak Muannas salim, muzakkar salim. ya, muzakkar salim. Nah, kalau secara detailnya sih nggak ada Pak, Ada. nggak ada. Kalau yang membedakan antara ini muzakkar salim atau ini jamak muannas atau ini jamak taksir, sebenarnya nggak ada gitu. Yang benar-benar ya, yang saya dapati sih selama ini saya belajar sih belum. Kalau memang bisa kita buat itu ya nggak masalah. Sebenarnya yang muzakkar salim intinya dia digunakan untuk yang berakal gitu ya. Kayak mudaris, bisa dia mudarisun kan gitu, mudarisin. Gitu. Jadi kita itu kadang di bahasa Arab itu kan menggunakan bahasa aglabiyah ya. Maksudnya bahasa yang memang secara orang Arab itu ya mau ngomong seperti itu gitu. Jadi bagaimana kita mengikuti kebiasaan takalumnya, tahadusnya mereka. Ketika mereka bilang al-wazirun atau al-wuzara, ya sudah, berarti itu jamak dari mereka, udah baku begitu gitu. Kemudian aklam, kitabun jadi kutubun gitu kan, sudah, berarti sudah masuk seperti itu. Nah, mau nggak mau emang harus dihafal sih kalau yang jamak itu
Heeh. Iya, pernah juga ada pertanyaan, kita nih belajar bahasa Arab cuma belum bisa tahadus gitu ya, belum bisa berbicara segala macam. Ya karena memang biahnya kita bukan di situ, lingkungan maksud saya. Ketika mau begitu, ayo kita sama-sama kita nih komunitas bahasa Arab aja, gitu. Ya. Kayak di Ma'had kita kita belajar KBM kalau di pondok itu mulai belajarnya itu hari Sabtu. Berarti berbahasa Arab dari hari malam Sabtu, Jumat habis maghrib, malam Sabtu udah dihitung. Hari Sabtu itu sampai hari Kamis sore habis asar. Itu berbahasa Arab terus. Gitu. Nah, itu kan bi'ah ya, yang membentuk kita bisa untuk berbicara itu karena lingkungan. Gitu. Dan dengan sendirinya insya Allah bisa nanti ketika memang di lingkungan seperti itu. Nah, minimal berarti kalau kita belajar ini, berarti kita mengetahui kaedah-kaedahnya aja, ya kan? Gak mungkin kita jangan sampai yang ini mudah aslinya malah salah kaedahnya. Contoh kayak hazihi atau hazihi kitabun misalkan, atau haza gurfati. Nah, ini kan sudah kadung salahnya. Ya kan? Kadung, kenapa di kaedahnya dia belum tahu dia. Padahal itu penting gitu. Padahal kaedah-kaedah itu penting. Ada orang di luar itu yang membanggakan ilmu nahu, betul dia. Dia itu baca bisa segala macam atau hafal kitab bisa. Cuma ketika tatbik ngomong berbicara nihil misalkan. Maksudnya tidak sesuai kaedahnya. Yang pernah saya bilang kan, nggak apa-apa. Aturan la baksa menjadi apa? Tidak apa-apa. La maza kan gitu. Padahal ada kalimat yang bakunya seperti itu, la baksa atau mafibas gitu. Boleh. Jadi memang kayak kita pun yang di kampus aja lingkungannya bahasa Arab terkadang masih menggunakan Indonesia gitu. Seperti itu. Walaupun dosen itu ngerti kita ngomong bahasa Indonesia, kadang ditegur juga gitu ya. Ya karena dosennya udah di Indonesia 10 tahun. Tahu deh bahasa Indonesia. Nah, tadi bahasan nanti untuk yang khizanah itu ya. Maksudnya yang musana itu kemudian disandarkan kepada ya mutakalim seperti apa. Kemarin kan musana disandarkan kepada mudhof ilaih, dihilangin nunnya. Nah, ini faedah juga nih buat yang kemarin gak masuk. Ya. Musana ya disandarkan kepada mudhof ilaih. Berarti si musana ininya kedudukannya sebagai mudhof, betul ya? Gitu. Kemarin apa bahasan enggak kalimatnya? Kemarin itu nafidata Gurfati. Nafizat zata gurfati. Lihat. Nafizata gurfati. Lihat di sini. Saya setelah ngeliat contoh ini kayaknya saya ngambil pendapat yang tadi Pak, yang saya bilang itu. Kalau dua nafizataya taya gitu. Pakai iya ini bertasdid. Kalau saya lihat ya. Nah di sini nih. Ini sebagai mudhof, ini sebagai mudhofun ilaih. Yang musananya mana ini? Ya. Aslinya ini nafizata nih. Aslinya karena dia itu bergabung dengan ini. Kan ini kita mau ngasih keterangan 2 jendela kamarku. Ya, mau enggak mau si nunnya kita hilangkan, berarti menjadi nafizata gurfati gitu.
Sama seperti ketika kita misalkan bilang dua guru bahasa Arab, mudarrisa berarti al-lughata al-arabiyah, dihilangin kan, mudarrisani ya kan gitu, dihilangin saja, mudarrisa al-lughatil arabiyyati gitu. Saya tulis ya, mudarrisa al-lughatil al-arabiyyah gitu ya. Nih. Mudarrisani aturan. Cuma dihilang karena kenapa? Iya, karena si posisinya mudarrisa itu sebagai mudhafun gitu. Nah, nafidataya mudarrisaya mudarrisiyah. So, nah, ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Hah? Apa? 2 pekan gak masuk ngeheng. 2 pekan ya, antum? Bukannya sepekan? 2 Ustaz. Oh, 2. Pentium berapa nih Pentium? Berarti kalau 2 dari pembahasan bab berapa? Bab 11. Iya, bab 11. Hah? Enggak, kan kita sempat lama tuh membahas ini aja. Bab 12 aja 2 pertemuan kan? Bukan kemarin sama sekarang. Kemarin karena banyak ya. Kemarin lamanya kemarin itu karena baca tugas kan? Ngebahas tugas. Jadi sekarang nih udah bisa semua, Pak. Alhamdulillah teman-teman udah bisa merangkai kata. Besok kita tunggu ceritanya Pak Muslim nih. Karena baru ngeliat Ustaz yang mana? yang Fiha itu. itu ya. Fiha. Yang di tanggal 4 September itu. Karena baru lihat di WA-nya, oh ternyata ada tugas yang gini yang untuk masuk tadi. Ya, dia bilang gitu buat cerita. Ya, Misalkan ini rumahku, haza baiti. Itu kan. Baiti, misalnya rumahku bagus, baiti jamilun. Kan bisa tuh, udah ngerangkai kata tuh. Terus di dalamnya, berarti di dalam rumahku kan. Fihi berarti pakai hi. Kenapa? Karena haknya ini menunjukkan muzakkar kembali kepada baiti gitu. Fihi misalkan di dalamnya, di dalam rumahku maksudnya. Fihi hadiqatun, ada taman. Kemudian wa asjarun, ada pohon. Kemudian wa hamamat, ada banyak kamar mandi, misalkan ceritanya gitu. Iya. Ada udah di search ya YouTube ya. Maksudnya nggak mesti panjang, Pak. Nggak mesti panjang, yang penting sebaris boleh. Salaman lah. Halaman. Salaman, baris kan udah salaman. Kuatnya yang gede. Iya. Khotnya yang gede. Ini kan udah selesai. Bab berapa nih? 12. Ya. Berarti pekan depan kemungkinan saya campur latihannya dengan yang fiha itu. Misalkan aja. Misalkan saya tulis kalimat baiti, rumahku. Terus perintahnya itu pakai fiha apa fiha? Baiti, berarti pakai fihi. Kemudian sekolahku, madrasati atau madrasatuka, sekolahmu. Ini pakai fihi apa fiha? Fiha. Jadi dilihat bendanya nih. Dia muzakkar kah atau dia muannas kah? Kalau muzakkar pakai fihi, kalau muannas pakai fiha. Udah gitu. Bisa jadi. Hah? Ini masih nyambung. Di sini masih nyambung. Iya. Pak Firman, ada yang mau tanya Pak Firman tentang alati sama alati. Kemarin contoh Pak Jarwoto kalau nggak salah ada yang pakai alati ya.
Yang al-khizanatul lati apa tuh? Al-hakibatul lati ya. Nah, contohnya Pak Jarwo tuh kemarin tas yang apa Pak? Tas yang warnanya hitam dari Jepang. Berarti al-hakibatul lati ya launuha aswadu minal yaban. Saya tulis. Ya. Nah, ini pakai tas ya. Pakai alati berarti alati yang ghairu akil. Al-hakibatul lati warnanya apa? Launuha aswadu minal yaban. Gitu ya. Nih, minal yabani. Tas yang warnanya hitam ya dari Jepang. Gitu. Nah, udah bisa pakai alati ini. Karena si al-hakibahnya masuk golongan yang muannas. Gitu. Jadi kalau ada contoh misalkan saya buat kalimat yang muzakkar dulu ya, yang pakai alazi ya. Siapa ya? Kemeja nih, gambarin dulu bahasa Arabnya. Kemeja yang di atas meja ya kotor. Al-komisul alladzi kotor. Silakan dilanjutkan. Wasihun. Wasihun ya. Wasihun apa wasihun? Wasihun. Iya. Udah bisa tuh. Ya. Bisa aja latihannya besok saya terjemahin gitu. Cuma bahasa kosakatanya yang udah kita pelajari kan. Ya, misalkan polisi yang di jalan rajin kan bisa ya. Polisi berarti apa polisi? Asyurtiyu allazi di jalan fisyari'i asyari'i ya apa fisyari'i pakai sya fisyari'i di jalan pakai shin ya fisyari'i rajin tadi nasyitun ya nasyitun udah bisa tuh. Nanti tinggal dibuat kalimatnya. Udah cukup sampai sini insyaallah pembahasannya. Nanti kalau kepanjangan malah ini nggak jelimet. Pokoknya kita review ya. Kita ulang lagi, kita repeat lagi. Pembahasan 12 itu ada 4, kaful mukhatab, kemudian ana sama anta atau anti, kemudian ta'nisul fa'il, kemudian allazi sama alati. Nah, ini pembahasan pokoknya di hari ini. Allazi itu dibagi allazi dan alati dibagi 2. Ini untuk tunggal dulu ya, Pak ya. Nanti ada lagi yang musanna jamak gitu. Nah, ini allazi itu muzakkar, mufrad, akil wa ghairu akil. Alati muannas mufradah, bedanya di sini aja, sisanya sama. Ghairu akil sama akil. Gitu. Kalau yang mufrad gimana, Pak? Kalau yang tunggal sama ya. Iya, ini untuk tunggal pokoknya. Tinggal beda jenisnya doang. Gitu. Ya, ada yang mau ini Pak, mau dikeluh kesahkan? Atau ada yang mau saran-saran buat bahasa Arab? Kali-kali Ustaz di mana gitu belajarnya? Gitu.
Baik. Nah, jadi untuk latihan besok disilakan di murojaah bab 11 dan bab ini. Karena bab 11 itu sedikit, Pak. Kalau tidak salah, bab 11 itu hanya apa? Cuma itu. Ya mutakalim sama domir fi sama fiha gitu doang. Ya kan? Dikit kan? Satu lembar tuh. Itu sebenarnya buat murojaah mungkin apa gimana, nggak tahu. Jadi penulis sangat memberikan kemudahan sebenarnya kaidah-kaidah ini. Nah, jadi kemungkinan pekan depan murojaahnya 2. Jadi nanti saya kasih ini saya usahain dah kalau ini secepat mungkin ya Pak Hasan. Pak Hasan kayaknya saking ini semangat ini Pak Hasan. Gimana PR mana Ustaz? Tapi ditunggu Pak Harto. Oh, iya, biar nggak lupa ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kita hari ini tentang bab ke-12, murojaah di bab ke-12. Insyaallah untuk pekan depan kita latihan lagi. Kemungkinan juga bisa jadi untuk kedepannya buat cerita lagi. Terus alazi alati ini dimasukin gitu. Kalau kemarin masih dasar. Nah, ini alazi alati dimasukkan gitu. Sangat bagus insyaallah. Hah? Iya, fihi fiha itu kemarin sudah masuk. Tambah alazi sama alati. Gitu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari ini diberikan kemudahan, kelancaran dan pemahaman. Ya, semoga langkah kita ke sini tidak sia-sia. Ya, kita ikhlaskan belajar ini semata-mata untuk bisa membantu memahami Al-Qur'anul Karim. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.